Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah karomah Abah Anom. Beliau bisa merubah batu menjadi tepung. Simak kisahnya sampai selesai. Abah Anom adalah sebutan dalam bahasa Sunda yang berarti kiai muda. Tanah Sunda tercatat memiliki salah satu Abah Anom yang disebut-sebut sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna alias luar biasa. Abah Anom itu ialah Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang lahir pada 1 Januari 1915 di Kampung Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun beliau telah wafat pada 5 September 2011 silam. Abah Anom adalah putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya dari Ibu Hajah Juhriyah. Ketika berusia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928 dan melanjutkan ke sekolah menengah sanawiyah di Tasikmalaya. Di tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam. Jejak pendidikan beliau untuk belajar ilmu fikih yakni diperoleh dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Beliau belajar ilmu fikih, nahu, sorof, dan balagoh kepada kiai terkenal di pesantren Jambu Dipa, Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambu Dipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur Cianjur yang saat itu diasuh oleh Ajengan Syatibi. Abah Anom tercatat pernah mengenyam pendidikan di salah satu tempat di Sukabumi. Kala itu 2 tahun kemudian atau tepatnya tahun 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan belajarnya di Pesantren Cirengas Cimelati, Sukabumi. Pesantren Cirengas Cimelati, Sukabumi sangat terkenal terutama pada masa kepemimpinan Ajengan Aceng Mumu yang merupakan seorang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren itulah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Ketika Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Pondok Pesantren Suryalaya dengan kepemimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Kisah kesaktian Abah Anom yakni tentang seorang kapten sakti, namun congkak sehingga berniat ingin menjajal ilmu kesaktian Abah Anom. Pada suatu hari, seorang kapten yang sakti dan beberapa anak buahnya datang berkunjung ke pesantren Suryalaya. Kapten itu membawa sebuah batu kali sebesar kepalan tangan di kantongnya. Batu itu lantas dikeluarkan dan diletakkan di tangannya. Kemudian dengan sekali pukul, sang kapten congkak itu berhasil membelah batu tersebut menjadi 2. Usai unjuk kesaktian, kapten itu bersikap sombong dan menyerahkan batu kalinya pada Abah Anom agar tuan rumah turut mempertontonkan kemampuannya. Abah Anom hanya tersenyum seraya menerima batu kali dari tangan kapten itu. Batu kali segera diremasnya secara ajaib. Batu kali berubah bentuk menjadi tepung yang halus. Kapten terbelalak seolah tidak percaya dengan kesaktian yang dipertontonkan oleh Abah Anom. Apabila kapten hanya mampu membelah batu kali menjadi 2, Abah Anom justru membuatnya menjadi seperti tepung.
Si kapten yang sakti nan sombong itu kemudian bersujud di hadapan Abah Anom, seraya meletakkan lututnya pada lutut Abah Anom. Sang kapten mengaku kalah dan segera meminta maaf akan kesombongannya itu. Selain bersujud, ia juga minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan tarekat yang dipimpin oleh Abah Anom. Sejak itulah ia menjadi pengikut ajaran Abah Anom. Itulah salah satu kisah karomah yang dimiliki Abah Anom. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah karomah para wali yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.